Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi alafa bainana wa alafa baina qulubina wa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'mati ikhwana. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسرتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat al-jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita dan tentunya selepas melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita, jadikan anak keturunan kita anak yang saleh dan salihah, yang menjadi harapan daripada bagian daripada orang-orang yang nantinya memberikan bantuan syafaat bagi kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi beberapa yang mati Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang lalu kita masih membahas tentang sifat salat Nabi karena kita masuk dalam bab ini sunnah itu bab salat, ya, ini berkaitan tentang salat dan insyaallah ya, tetap dalam konteks ya, dari setiap gerakan yang insyaallah nanti sama-sama kita bisa praktikkan ya, supaya lebih bisa dengan baik ya, dalam proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salat ini merupakan kunci daripada setiap amalan. Rasulullah SAW mengatakan ya tentang bagaimana senantiasa salat itu ya, bahkan di dalam Al-Quran digandingkan dengan melaksanakan ibadah yang lainnya, terutama dengan zakat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menulis Rasulullah bahwa salat ini merupakan tiang agama, ya porosnya daripada seseorang muslim. Yang tatkala kemarin kita sudah membahas ya sepakatan para ulama, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dihukumi orang tersebut adalah kafir. Maka di sini yang perlu kita perhatikan, dan begitu juga Rasulullah SAW dalam hadis yang menyampaikan mulu li auladikum, bahwa perintahlah kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan salat bisabi'ina sana tatkala dia berumur 7 tahun, dan pukullah tatkala berumur 10 tahun tatkala enggak atau tidak mau melaksanakan salat. Maka ini bagian daripada pentingnya daripada ibadah. Rasulullah SAW sendiri ya memerintahkan untuk memukul anak kita sendiri tatkala berumur 10 tahun yang membantah atau tidak melaksanakan salat. Dan kemarin di pekan kemarin kita sudah menjelaskan tentang takbir atau ikhram, ya bagaimana cara Rasulullah SAW takbir ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dengan hadis-hadis yang sahih yang dijelaskan oleh para sahabat. Begitu juga di bagian keempat yang membaca suratul Fatihah, ya kita sudah sering mengulang Al-Fatihah ini adalah inti daripada salat. Orang yang tidak membaca suratul Fatihah maka salatnya tidak sah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, karena Rasulullah SAW ya yastaftihu salata bitakbir. Adalah Rasulullah SAW itu memulai salatnya dengan takbir. Ya, takbir atau iqrar, karena dia bagian daripada rukun sihat salat. Orang yang tidak bertakbir di dalam salat, tidak beriqrar di dalam salat, maka salatnya tidak sah. Wal qira'atu bi alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu setelah itu ya takbir, Rasulullah SAW melanjutkan baca suratul Al-Fatihah. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kemarin sudah kita membacanya. Lalu begitunya juga sama ya, dalam hadis yang sama dan yang berbeda dari Anas ya, sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini salat bersama Rasulullah.
wa Abi Bakar. Begitu juga sepeninggalan Rasul, beliau dengan Abi Bakar di belakang Abu Bakar. Lalu setelah itu dengan Umar, ya, lalu setelah itu dengan Utsman. Kalau masma' ahadan minhum, aku tidak mendengar salah satu di antara mereka, baik Rasulullah, Abu Bakar, ya Umar dan Utsman, yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Ya, yakni ya apa namanya, membaca dengan bismillahirrahmanirrahim tatkala menjaharkan atau membesarkan suara atau menjelaskan suara tatkala membaca suratul Fatihah. Jadi dengan sir, ya, dengan sir bacaannya dengan pelan. Akan tetapi boleh dengan apa namanya, bacaan jahar atau keras boleh. Ya, kemarin sudah kita jelaskan, insyaallah kita review sedikit. Lalu sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ya, di bagian keempat dan 11 ini, la salat liman lam yaqra di Fatihah. Tidak ada salat atau salat seseorang itu tidak sah, ya, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak kalau dia tidak membaca suratul Fatihah. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ya kalian dibacakan Quran atau ada orang yang membaca Quran, baik itu dalam salat, baik itu di dalam acara, baik itu di dalam satu majelis dan seterusnya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, fastami'u lahu. Maka wajib hukumnya, ya, seseorang itu mendengarkan. Wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, dengarkan baik-baik dan perhatikan dengan tenang. La'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf itu ayat 204. Maka jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala ini, dari kemarin yang kita bahas tentang suratul Fatihah, ya, pertama dia apa namanya, hal yang harus dibaca di dalam salat. Tidak membaca suratul Fatihah maka salat tidak sah. Lalu pertanyaan terbesarnya, bagaimana dengan bacaan suratul Fatihah yang salah? Baik itu imam yang membaca atau kita salat sendiri. Nah, ini permasalahan yang terbesar. Dan bahkan tatkala saya sering menyampaikan beberapa kali, seandainya ada seorang yang biasa menjadi imam, ya, pada suatu ketika tidak datang atau imam rawatib di dalam musalla atau masjid yang sudah ditunjuk oleh Dewan Kemakmuran Salat atau masjid, tidak berhalangan datang dan seterusnya, ya, ternyata yang maju ada salah seseorang yang ternyata secara umum bacaannya orang ini bermasalah, baik dari segi tajwidnya, baik dari segi makharijul hurufnya, ataupun waqaf, wajib tidaknya, waqafnya salah, mulainya dari mana salah. Dan ada jamaah yang tidak suka dengan bacaannya dan tahu salah, ya, maka seorang jamaah itu tidak wajib mengikuti jamaahnya. Boleh dia keluar dari jamaah, karena bisa nanti membatalkan salat dan salat jamaah. Ya, sehingga makanya perlunya, ya, menunjuk seorang imam ataupun kita punya imam rawatib. Kalau ada di musalla al-jihad, ya, kita orang-orang yang biasa, yang sudah masih belajar tahsin, yang sedang proses belajar, atau yang sudah selesai dalam proses belajar tahsin. Karena ini penting tatkala kita apa namanya membaca suratul Fatihah. Pernah kita menjelaskan dalam bab wudu, ya, di pertemuan yang sebelumnya. Dan kalau kita memperhatikan salah seorang dia berwudu, ya, tidak sempurna wudunya, jadi mengambil air hanya batas sampai sini saja, atau tidak sampai siku-siku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Samu wujuhukum aidukum ilal marafiq." Itu sudah jelas ayatnya, dalilnya ilal marafiq sampai siku. Tapi wudunya sampai sini. Ternyata dia langsung jadi imam. Kita ketemu tadi di tempat wudu. Ternyata wudunya tidak sempurna, membasuh sampai sini saja, tidak sampai marafiq, ya, di sikunya. Maka kita tidak wajib mengikuti, dan bahkan hukumnya bisa menjadi terlarang atau tidak sah salat kita dan kita mengikuti imam atau bermakmum di belakang. Karena secara fikih wudunya sudah batal. Dan kalau wudunya batal, maka salatnya juga tidak sah. Kalau maksain diri untuk ikut itu, ya salat kita ikut yang jadi makmum batal, tidak sah. Gitu ya. Jadi ini belajarnya pentingnya. Sama dengan suratul Fatihah. Ya, secara umum di dalam baca suratul Fatihah, ya, yang di dalam kita sering membahas suratul Fatihah ini, ya, tatkala salah dalam bacanya dan sampai merubah makna, ya, di mazhab Syafi'i
Ya, itu ada seorang ulama menjabarkan ditanya, bagaimana dengan menghilangkan tasydid di dalam surat Al-Fatihah? Apakah bacaannya salah? Maka jawabannya di mazhab Syafi'i karena hati-hatian, sama halnya dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka tatkala baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tatkala hilang iyyanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya sama halnya dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena bisa berubah makna. Atau hurufnya berubah alhamdulillahirabbil alamin, yang harusnya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berbeda kondisinya dengan orang yang mu'allaf, yang orang yang masuk agama Islam yang tadinya di luar Islam. Maka fikih memberikan penjelasan, dia boleh membaca apa yang dia bisa. Dan justru tatkala dia belum bisa bacaan, dia hanya mengikuti gerakan imam saja, salatnya dikategorikan sah dan diterima, gitu ya. Karena dia termasuk mu'allaf, dalam proses dia masih belajar. Gimana saat kalau bacaannya Al-Fatihahnya belum benar, ya, benar kondisinya dia bermakmum. Maka penjelasan kita kemarin, bacaan imam atau bacaan surat Al-Fatihah imam, bacaan Qur'annya imam, itu adalah tanggung jawab dan tanggungannya adalah bacaan makmum. Maka makmum bacaannya adalah tergantung atau dipertanggungjawabkan oleh imam. Nah, bagaimana kalau dia mu'allaf tidak bisa bacaan? Dalam proses belajar, apa yang dia bisa itu yang dibaca. Apa yang dia bisa itu yang dibaca sesuai dengan gerakan yang dia ikuti. Maka berbeda dengan kita yang sudah dilahirkan dari rahim seorang ibu muslim, ya, lalu belajar Quran dari umur 7-6 tahun sampai dengan besar, sampai dengan ini dan seterusnya. Atau mungkin dulu kita terlambat membaca Quran, belajar, kedua nyesal saat kita menikah setelah anak-anak. Jangan sampai anak kita terulang, ya, tidak khususkan atau privatkan atau benar-benar diketatkan. Cukup kita saja, ya, sama dengan kita, cukup kita saja yang mungkin nggak kuliah atau pendidikannya sedikit tidak menyenangkan. Anak kita jangan sampai, paling dia harapan orang tua yang benar kan seperti itu, ya. Jadi kita merasa misalnya susah dalam ekonomi, jangan sampai anak saya sama dengan nasibnya dengan saya. Sampai, mohon maaf, seorang begal, seorang pencuri, ya, seorang maling pun, ya, tatkala dia benar-benar menyadari perbuatannya itu salah, maka tidak akan mau dia anak keturunannya itu akan mengikuti jejak. Paling tidak pasti akan berdoa atau meminta atau berharap jangan sampai anakku mengikuti daripada apa yang aku lakukan. Maka ini fitrah daripada manusia. Maka surat Al-Fatihah menjadi bacaan yang aini, yang wajib dibaca, ya, tatkala kita melaksanakan sholat. Maka tidak surat Al-Fatihah lupa ataupun dengan saya sengaja, maka sholatnya tidak sah. Lalu berikutnya di bagian kelima, ya, hukum mengeraskan bacaan dalam sholat. Ya, jadi mengeraskan bacaan dalam sholat. Kalau tidak salah kemarin pernah ada yang bertanya, Ustaz, gimana kalau di rakaat kedua dan keempat imam kedengaran bacaannya? Yang gitu ya, kedengaran bacaannya. Karena di sana bacaan sudah sir, bukan keras, ya. Rakaat pertama dan kedua itu bil jihar, ya. Tapi tatkala di zuhur, ya, asar, yaitu maka itu disir. Maka salat maghrib, isya dan subuh itu bagian daripada jihar di rakaat keduanya dan sir di rakaat ketiga atau rakaat keempat. Maka di sini sebagaimana khawatiran kalau misalnya itu bisa mengurangi atau, ya, mengganggu khusyuan daripada makmum, maka sebenarnya memang tidak bagus atau elok tatkala seorang imam terlalu besar dalam terdengar bacaannya, ya, tatkala bacaan sir, ya, tatkala bacaan sir, karena makmum juga ikut membaca minimal surat Al-Fatihah. Maka membaca surat Al-Fatihah ini, ya, tatkala surat lain, ya, tatkala 2 rakaat pertama dan salat 3 4 di rakaat salat berikutnya. Jadi tatkala membaca surat Al-Fatihah dengan jahar keras, ya, itu tatkala salat jahar di rakaat pertama dan keduanya. Nah, begitu juga dengan di rakaat ketiga dan keempat, ya, maka yang dituntutkan adalah dengan bacaan ada 3 bagian, ya.
Maka yang pertama, para ulama membaginya ya salat subuh dengan suara tiwalil mufassal. Tiwalil mufassal. Jadi tiwalil mufassal ini adalah mulai dengan surat al-kaf hingga surat al-maqsad mursalat. Jadi ini yang dibagikan oleh sifat salat Nabi ya, sesuai dengan dalil yang ada. Jadi disebutkan di dalam salat subuh itu surat yang dibaca istilahnya ya tiwalil mufassal. Tiwalil mufassal ini adalah kita memulai boleh pilih dari surat mana? Surat Al-Qaf sampai dengan surat Al-Mursalat. Ya. Jadi ini bagian yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam surat Maghrib ya, dijelaskan bahwa boleh membaca qisaril mufassal. Qisaril mufassal. Nah, qisaril mufassal itu dari surat mana? Dari surat Al-Duha sampai dengan akhir Al-Quran, sampai dengan An-Nas. Al-Duha sampai dengan An-Nas. Karena Maghrib itu kenapa? Waktunya pendek. Ya, waktunya pendek. Lalu yang kebagian ketiga, salat wajib yang lainnya dengan surah al-wastil mufassal. Al-wastil mufassal itu maksudnya adalah tatkala kita membaca surat An-Naba sampai dengan Al-Lail, sisa daripada Al-Duha itu ke atas. Atau boleh memanjangkan tatkala di salat Isya. Contohnya salat Isya. Kenapa? Karena kalau malam hari di salat Isya itu sebagian besar orang-orang sudah pulang dari kantor. Berarti jamaah itu biasanya banyak dan di sana kita dituntut untuk memperdengarkan tilawah Quran, bacaan Quran. Lalu bagaimana dengan bacaan yang sir atau yang bacaan daripada salat zuhur, asar? Nah, itu waktu-waktu orang bekerja. Ya, khawatir tatkala bacaan terlalu panjang, tatkala selesai Al-Fatihah boleh membaca surah yang yang lain, akan tetapi dianjurkan supaya tidak terlalu panjang. Karena khawatir di sana orang masih banyak mencari nafkah, ya, mencari atau keperluan dan seterusnya. Sehingga di sini dituntut seorang imam yang bisa memahami daripada kondisi daripada setiap jamaah atau makmum yang dia imami. Nah, sehingga ya dalam konteks ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dia mengatakan jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya selesai dari baca surat Al-Fatihah kata beliau ini membaca surat yang lain. Nah, ini dalil tatkala seseorang di dalam Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim mengatakan tatkala Rasulullah SAW selesai membaca surat Al-Fatihah tatkala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau langsung melanjutkan bacaan surah yang lain, imma di salat jahar ataupun di salat sir, baik itu salat malam ataupun salat yang siang hari. Akan tetapi tadi menyesuaikan kondisi. Ya, kadang beliau membaca yang panjang, ya, kata Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Ya. Kadang beliau membaca panjang, kadang juga beliau meringankan karena maksud safar atau hajat yang lainnya. Nah, ini kadang pula beliau membaca bacaan yang pertengahan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Nah, yang terakhir ini yang sering beliau lakukan. Jadi kadang beliau memanjangkan, kadang beliau memendekkan. Tapi kadang juga beliau tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, sedang-sedang saja. Ya. Karena tatkala beliau pendek ada keperluan hajat. Makanya tadi contohnya, ya, tatkala di kantoran ada rapat, ada ini dan seterusnya, ya, maka di sini ada tuntunan dari Rasulullah SAW, jangan memperpanjang bacaan ya surah setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, karena khawatir nanti itu malah menjadi tidak khusyuk atau tidak terjadi ketergesa-gesaan atau hal yang tidak khusyuk di dalam sholat. Maka ini di sini Rasulullah SAW ya menyampaikan di dalam hadis Al-Bukhari, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhuri bil awwaliyin bi rukil kitabi was suratain. Maka ukurannya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah tatkala beliau biasa membaca di dalam salat zuhur. Salat zuhur pada rakaat pertama yaitu salat Al-Fatihah ya fi surat az-zuhri fil awalaini bi ummil kitab, yaitu di rakaat pertamanya beliau membaca surat Al-Fatihah ummul kitab wa suratain. Lalu beliau melanjutkan
Pada 2 rakaat pertama itu ya, dengan setelah selesai pertama suratul Fatihah, dan dibandingkan dengan dua surah ya, yaitu dua surat, rakaat pertama dengan rakaat keduanya itu bandingannya adalah dua surah ya. Begitu dikatakan bahwa tatkala beliau salat zuhur, ini ancang-ancang atau ukuran salat zuhur itu ya, pada 2 rakaat pertama beliau membaca suratul Fatihah pertama, Al-Fatihah, dan beliau langsung membaca 2 surat. Berarti rakaat pertama Al-Fatihah dilanjutkan 1 surat, rakaat kedua Al-Fatihah dilanjutkan satu surat ya. Lalu dijelaskan bahwa tatkala fi raka'atainil akhirain bi ummil kitab wa yasmi'una al-ayat. Lalu beliau di rakaat terakhir ya, di rakaat terakhir atau rakaat yang lainnya atau rakaat ketiga dan keempat, beliau tetap membaca surat Al-Fatihah. Ini salat zuhur ya. Dan beliau juga memperdengarkan pada kami ayat yang lain. Beliau biasa mengulang rakaat pertama dibanding dengan rakaat kedua, demikian pula dilakukan dalam salat asar dan salat subuh. Jadi kebiasaan Rasulullah SAW itu ya, memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua. Ya, jadi ini menjadi bagian daripada dalil terjalan seseorang yang membaca dari rakaat pertamanya di salat sir ya, zuhur dan asar ya, boleh membaca selesai Al-Fatihah, membaca surah ya, dengan sesuai dengan kondisi, jangan sampai yang merusak daripada khusyuan daripada salat tersebut. Sehingga di sini ada dalil yang menyebutkan ya, dari jalur Abu Hurairah tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menjaharkan bacaan dalam salat subuh ya, 2 rakaat pertama dan salat maghrib dan isya. Nah, ini dalilnya, supaya kita tahu dalilnya. Begitu juga sedangkan salat zuhur, asar dihitung pula pada rakaat ketiga, salat maghrib, dan 2 rakaat terakhir salat isya disirkan ya, jadi zuhur, asar ya, rakaat ketiga dan rakaat keempatnya di salat isya itu disirkan, tidak dijaharkan bacaannya. Maka inilah klaim daripada ya, ijma' para ulama, kesepakatan daripada ulama. Begitu juga dengan pendapat dari Syekh Al-Albani tentang pendapat ini. Jadi secara umum para ulama ya, sudah menjelaskan, maka tidak boleh kita menjaharkan bacaan atau terdengar bacaan dengan jelas di rakaat ketiga dan rakaat terakhir dan keempatnya. Ya, begitu juga dengan salat tatkala zuhur dan dengan asar. Maka dalilnya apa? Tatkala membaca surah yang panjang dan pendek seperti disebutkan tadi, dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah berkata, "Ma shallaitu wara'a ahadin ashabbaha as-salatu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Hurairah, aku pernah salat di belakang seseorang yang salatnya mirip dengan salatnya Rasul. Ya, jadi Abu Hurairah pernah salat di belakang seseorang yang mirip tata caranya persis dengan sebagaimana Rasulullah SAW itu salat. Nah, lanjutannya, fasallaina wara'a dzalik lil insani wa kana yaqilul awwalayain. Nah, setelah Abu Hurairah itu salat di belakang seseorang yang mirip bacaannya atau cara salatnya dengan Rasulullah SAW, kami salat di belakangnya dan ia memanjangkan 2 rakaat pertama. Jadi 2 rakaat pertama dipanjangkan oleh imam ini dari salat zuhur dan memperingat 2 rakaat terakhirnya. Jadi dari salat zuhur ya, itu 2 rakaat pertama dipanjangkan dan diperingat dari 2 rakaat terakhirnya atau rakaat ketiga dan keempatnya. Lalu berikutnya lanjutannya dari kata penjelasan dari Abu Hurairah, min zuhri wa yaqaf fil akhirain wa yaqaffu fil asli wa yaqra'u fil maghribi bi qasr al-fasl wa yaqra'u fil isya'i bi syamsi wa duhaha wa ashbahiha wa yaqra'u fis subhi bi suratain. Nah, di sini beliau melanjutkan, begitu juga sedangkan di dalam salat asar ya, tadi di zuhur itu rakaat pertama dengan kedua dipanjangkan, rakaat ketiga ke empatnya dipendekkan atau diringan. Sedangkan salat asar itu lebih diperingat daripada salat zuhur. Nah, ini cara Rasulullah SAW salat. Ya. Adapun salat maghrib dibacakan surat Kisrul Mufassal, yakni bacaan yang tadi ya, yang ringan.
tatkala salat maghrib di antara surat Duha sampai dengan surat An-Nas. Ya. Lalu berikutnya pada salat Isya dibacakan surat Asy-Syams dan semisalnya dengan ada salat subuh, ya, itu dibacakan 2 surat yang panjang. Nah, salat subuh itu membiasakan Rasulullah SAW membaca surah yang panjang. Ya. Akan tetapi melihat kondisi juga. Tatkala kita di perumahan, ya, isinya adalah orang-orang kantoran yang mengejar macet, ya, yang mengejar macet, ya, kondisinya selesai salat subuh langsung berangkat, ya, dari Jakarta Pusat ataupun sampai Tangerang dan seterusnya. Ya, otomatis seorang imam itu mempunyai, makanya di sini dibutuhkan pemahaman fikih. Seorang imam bukan hanya bacaannya saja yang bagus, tapi melihat kondisi. Tatkala jamaahnya sebagian besar orang-orang kantoran, ya, hari Senin, ya, biasanya lebih pendek. Tapi kalau Sabtu, Ahad, Minggu boleh panjang karena orang libur. Tapi kalau mulai Senin, wah itu sudah luar biasa macetnya di jalanan, di kantor anak sekolah dan seterusnya, apalagi harus apel dan seterusnya. Maka di sini imam dituntut lebih mempunyai pemahaman tentang fikih, sehingga dia menyesuaikan bacaan tatkala subuh, tatkala hari kerja. Itu boleh dilakukan, menyesuaikan diri. Nah, sehingga bacaan surat yang salat yang dikerjakan tatkala malam hari dijahar, ya. Tatkala adapun dikerjakan di siang hari disirkan kesimpulannya. Nah, sehingga di sini jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, contohnya misalnya tatkala Isya kita membaca surat Al-Fajr 1 surah boleh, atau dipotong 2, atau ditambah dengan surat An-Naba dan seterusnya. Akan tetapi tetap dalam konteks bahwa, ya, dari segi pemahaman fikih, pemahaman daripada hafalannya, begitu juga dengan bacaannya. Maka seseorang yang muqri itu berbeda dengan orang qari. Ya, kalau qari hanya membaca saja, bacaannya bagus. Tapi tatkala dia muqri, maka dia bacaannya bagus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tadabbur ayatnya dapat, ya, dia memahami tentang tafsir, memahami tentang maknanya. Nah, sehingga ada sebagian makmum atau sebagian besar makmum atau seluruh makmumnya itu tidak mengetahui bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Arab, tapi dengan bacaan daripada seorang imam yang dia memahami atau paham tentang bacaannya dia sesuai dengan hukum tajwidnya, begitu juga dengan tafsiran maknanya dan seterusnya, tadabbur ayatnya, maka secara otomatis juga seorang makmum itu akan khusyuk mendengarkan, bisa menikmati daripada tilawah itu sendiri, bisa menikmati daripada bacaan imam itu sendiri. Akan tetapi, ya, mohon maaf yang saya sampaikan tadi, ya, tatkala seorang imam lalu menggantikan imam rawatib atau imam yang biasa tidak ada imam rawatib, bacaannya sudah salah, baca kurang tepat, maka kita yang makmum yang kebetulan mungkin masbuk 1 rakaat, ya, salat jahar malam, pendengaran di rakaat keduanya berantakan bacaannya, wakaf ibtida'nya dan seterusnya, itu juga bermasalah, maka kekhusyuan kita itu akan bisa terganggu. Boleh kita munfarid? Boleh. Kalau sudah sampai kesalahannya jadi memisahkan diri dari jamaah, jadi mundur 2 langkah, sholat sendiri saja, ya, daripada nanti yang sholat kita tidak sah, gitu ya. Jadi ini tidak main-main ketika kita melakukan sholat ini. Sehingga jamaah Allah Subhanahu wa taala, jadi perlunya tadi kita belajar Al-Quran, perlunya kita ngaji, ya, walaupun barang sebentar, karena memang tatkala kita ngaji ini banyak hal-hal yang khawatirnya nanti yang belum kita tahu, atau mungkin sudah kita tahu setengah baru tahunya, ya, atau mungkin pernah kita dengar tapi salah paham pendengaran kita, gitu ya. Itu yang banyak terjadi. Dia dengar pengajian tapi belum bisa menangkap dengan baik, salah paham dan praktiknya jadi salah, gitu. Sama pernah saya sampaikan hadis yang mengatakan al-ruqa wal murtaqi finnar. Orang yang minta diruqyah dan ustadz yang meruqyah itu sama-sama masuk neraka. Hadisnya sahih. Sama tatkala kita mengambil istinbat hukumnya, orang yang datang ke dokter minta kesembuhan kepada dokter dan yang pasien itu sama-sama masuk neraka. Ya, itu mengambil istinbatnya jadi, atau kita setarakan di sana.
Nah, ternyata maksudnya di sini adalah tafsir hadisnya bukan kita telah mentah-mentah. Orang yang masuk neraka tadi maksudnya adalah Rasulullah SAW yang ketawakalannya hilang kepada Allah. Dia datang kepada seorang ustaz, minta untuk diruqyah, dan dia yakin ustaz itu yang menyembuhkan. Kalau nggak ustaz itu yang nggak ngeruqyah dia. Misalnya nih, ya ada Pak Taufik, ya. Beliau biasa meruqyah. Ya, ternyata saya juga meruqyah. Saya akan meruqyah orang itu, tapi nggak mau. Saya mau diruqyah sama Ustaz Taufik. Kalau nggak sama Ustaz Taufik, saya nggak bakalan sembuh. Saya yakin dengan Pak Taufik diruqyah baru sembuh. Dan orang itu yakin hilang ketawakalan kepada Allah, maka ini yang diancam neraka. Tapi tatkala dia meminta ruqyah kepada seorang ustaz dan ketawakalannya tidak hilang, ya, dia yakin Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dan yakin adalah ruqyah itu sunnah Rasul, maka tidak diganjari dalam an-nar tadi dalam hadis. Sama halnya dengan orang yang berobat ke dokter. Tatkala seseorang itu berobat ke dokter, dia yakin ya dengan dokter ini yang menyembuhkan. Kalau nggak berobat ke dokter ini, minum obat dokter ini, dia nggak akan sembuh. Paten benar-benar. Udah pernah nyoba ke dokter ini, nggak sembuh. Kalau nggak sama dokter ini, nggak sembuh-sembuh. Ya, kalau dokter ini yang saya resep ditulis pasti sembuh. Padahal obatnya sama. Dokter si A resepnya sama, penyakitnya dokter si B sama resepnya. Tapi karena keyakinannya dokter yang menyembuhkan, obat yang menyembuhkan, hilang ketawakannya Allah yang memberikan penyakit dan menyembuhkan, maka sama halnya dia sudah syirik. Karena apa? Yakin dokter dan obat yang menyembuhkan. Karena obat itu adalah wasilah. Obat itu terjalan, makanya kita terjalan kita minum obat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta syafi. Baru kita membaca. Baru kita minum ruku. Ya. Fatihah, surah, lalu akan ruku. Allahu Akbar. Tetap dalam hadis yang pertama, tatkala pembahasan takbiratul ihram kemarin, Rasulullah SAW itu mengangkat tangan sejajar dengan kuping darinya dan begitu juga dengan sejajar dengan apa? Dengan bahu. Gak ada yang sampai bawah sini, gak ada yang sampai begini. Yang ada dengan sejajar bahu dan sejajar kuping. Itu pertama di takbiratul ihram. Lalu berikutnya tatkala rukuk. Berikutnya tatkala apa? Sebelum rukuk, takbiratul ihram. Pertama, Allahu Akbar. Lalu berikutnya tatkala rukuk, Allahu Akbar. Lalu berikutnya, Sami'allahu liman hamidah. Tatkala bangkit daripada rukuk. Lalu berikutnya, satu lagi di mana? Tatkala bangkit dari tahiyat awal. Gitu ya. Jadi tatkala sujud itu tidak ada yang mengangkat tangan dan seterusnya. Jadi jika kita perhatikan, nah, tatkala kita ruku, ya, saat kita membaca tatkala ruku dan iktidal, begitu juga dengan yang bagian daripada ke-6 dan ke-7, ruku dengan iktidalnya, kemudian mengangkat kepala bangkit dan ruku sambil mengangkat kedua tangan. Nah, ketika bangkit sambil kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini berlaku bagi imam dan orang yang salat sendiri. Sami'allahu liman hamidah. Ya, sebagaimana dalilnya dari hadis Anas bin Malik. Wa idza rafa'a farfa'u. Kata Rasulullah SAW, jika imam bangkit dari rukuk, maka bangkitlah ikut. Ya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Imam yang mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana wa lakal hamd. Ya, apabila jika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, artinya Allah mendengar pujian dari orang-orang yang memujinya, ucapkanlah Rabbana wa lakal hamd, yang artinya wahai Rabb, Tuhan kami, bagimu segala puji. Imam mengatakan, ya Allah mendengar pujian dari orang-orang yang memujinya, dan kita menjawab, ya wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Maka setiap orang yang mengucapkan Rabbana wa lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarak, ya fi mubarakan fi fil samai wal ardh. Kami arsy, ya tatkala kita ada bacaan yang panjang yang lagi, ya cukup juga kita bacakan sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Maka ucapan rabbana wa lakal hamd ya bisa dipilih dari 4 bacaan.
Ya, sesuai dengan hadis daripada Rasulullah SAW. Jadikan yang pertama Imam Muslim mengatakan tatkala membaca Sami Allahu liman hamidah, imam tatkala makmum Allahumma rabbana lakal hamd, itu yang pertama. Lalu yang kedua boleh juga membaca Allahumma rabbana walakal hamd, Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu. Ya. Lalu yang ketiga boleh juga membaca Rabbana lakal hamd saja, Rabbana lakal hamdu, atau yang keempat Rabbana lakal hamdu. Ya, nah ini bacaan pilihan tatkala kita basit daripada pada ruku. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan dalam konteks bacaan dari setiap apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, begitu juga dengan daripada gerakan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka bacaan yang lebih lengkap ya. Kalau tadi kan 4 pilihan dari masing-masing bacaan ini, Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu. Ya, lalu dipotong lagi lebih ringkas atau lebih pendek Rabbana lakal hamdu, atau yang terakhir Rabbana walakal hamdu. Maka bacaan yang lebih panjang sebagaimana ya hadis yang disampaikan dari kalimat Muslim, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh, ya, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlan sana. Nah, di sini sampai sana Nabi panjangkan walhamdu la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima ma'anta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini yang panjangnya. Ya, jadi tinggal kita pilih saja. Kalau mau yang pendek, ya boleh Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Ya, terserah kita. Ya, kalau memang konteksnya adalah tatkala kita baik itu bermakmum atau menjadi imam. Maka jangan Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya adalah yang disampaikan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd." Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kalian mengucapkan Rabbana wa lakal hamd. Jadi bukan kita yang makmum ikut Rabbana sami Allahu liman. Ada sebagian orang imam sami Allahu liman hamidah, makmumnya ikut sami Allahu liman hamidah. Justru hanya dituntut di sini menjawab saja. Ya, imam yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum menjawab Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Nah, di sini dalilnya, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Apabila seorang imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka adalah kalian mengucapkan Rabbana walakal hamd. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karena siapa saja yang mengucapkan yang dari Rabbana walakal hamd, ya, kalimat itu berbarengan dengan ucapan malaikat, kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosanya yang telah lalu dihapuskan. Karena itu berbarengan dengan ucapan malaikat yang mendoakannya juga. Ya. Jadi ini bagian daripada tentunya kita pengetahuan untuk bisa kita meninggalkan ucapan tatkala sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Maka sebelum nanti kita insyaallah salat Isya, ya, dan insyaallah melanjutkan nanti sedikit kalau membahas tilawah Quran yang berkaitan yang terbiasa dibaca di dalam salat kita, ya, berkenaan dengan tadi, ya, tentang bacaan tatkala salat, baik itu yang jar atau tafsir, memperhatikan mana yang Rasulullah SAW memanjangkan dan memendekkan atau tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Nah, ini insyaallah nanti bisa kita bahas di ba'da Isya insyaallah. Baik, ada yang disampaikan atau ditanyakan? Jadi tampung dulu pada Isya, ya bawah kan, ya, suasananya cukup dingin, adem, ya, mudah-mudahan tidak ngantuk aja gitu ya, mudah-mudahan bisa
tetap dengan baik insyaallah. Baik, kita cukupkan sementara dengan sama-sama baca alhamdulillah rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dari kegiatan kita Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya, salat Jihad, Allah Subhanahu wa taala minta rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin. Kita lanjutkan sedikit dari kajian kita di malam Ahad ini, ya. Mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan pemahaman kepada kita tentang adab salat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dan sunnah kita sudah masuk di bab salat dan baru digerakkan daripada rukuk dan bangkit daripada rukuk. Insyaallah dan nanti kalau sudah masuk ke bagian daripada sujud, ya perlu memang ada salah seorang ya, mungkin masih yang kita bisa praktik di depan karena memang harus yang dipraktikkan, karena kalau tidak dipraktikkan tidak merasakan dan tidak bisa melihat langsung seperti apa ya yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sahabat meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai sini yang tadi ada yang disimpan yang mau disampaikan atau pertanyaan? Tak tawarkan mau. Tadi katanya kalau kita berobat atau ke dokter atau ke rupiah ya, itu bisa masuk neraka juga gitu. Kalau keyakinan kita itu kan sekarang suka sugesti orang Pak. Ya, sugesti dengan sugesti gimana Pak? Ya. Jadi orang baru mau ke dokter aja pertama sembuh gitu. Baru mau ke dokter aja. Iya. Jadi yang ditanyakan apa itu sugestinya? Itu bukan maksudnya itu termasuk keluar musrik apa enggak gitu? Masuk sendiri kalau enggak. Iya. Nah, ini yang perlu diperhatikan tentang sugesti dan sebagian besar sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, sakit itu penyebabnya sebagian besar adalah dari perut, ya, dari perut, dari pencernaan. Bagaimana ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, tatkala perut ya bermasalah, ya, dari konteksnya dari pencernaannya, maka dari yang lain dari saluran-saluran lainnya itu akan bermasalah. Nah, sakit itu juga sebagian besar akibatnya itu dari pikiran. Nah, kesembuhan itu ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit maka Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Nah, dokter yang perlu kita perhatikan dengan obat itu adalah perantara. Ya, kalau ada sugesti, kalau ditanyakan gimana sugesti itu apa bagian daripada syirik, ya, maka memang sugesti itu inilah yang penyebabnya tatkala diikuti, tatkala diyakini, maka syaitan yang memberikan pengaruh di sana dengan izin Allah. Sama dengan tatkala kita mohon maaf datang kepada dukun. Tatkala berobat ke dukun, sekali berobat, 2 kali sembuh, 3 kali sembuh lagi. Nah, ternyata di sana ada peranan syaitan yang memberikan kekuatan dengan izin Allah supaya melihat kita keimanan kita sampai semana. Gitu ya. Tatkala keimanan kita ternyata goyah, yakin bahwa dukun itu yang menyembuhkan atau dengan mantra-mantranya itu, maka dia akan ada kesyirikan. Tapi tatkala kita ngaji seperti ini, bahwa datang ke dukun saja, jangankan berobat, datang orang yang nganterin, ngedengerin, ya, ke dukun dan percaya kepada apa yang dukun katakan, baik yang berobat tadi, yang nganter itu tadi, atau yang di luar nganterin, dengerin apa kata dukun dan percaya, maka 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima Allah. Tanpa mengurangi kewajibannya untuk dia melakukan sholat selama 40 hari 40 malam, tetap wajib dia sholat, tapi 40 hari itu tidak diterima. Ya. Jadi ini konteksnya dengan Rasulullah SAW. Jadi sugesti, konteksnya bahwa tatkala kita mempercayai sugesti itu,
dan itu akan menjadi hal yang kita benar-benar menjadi percaya atau yakin dengan terjadi itu karena konteks itu, maka itu bisa juga akan mengalihkan kita kepada kesyirikan. Gitu ya. Mencari kesembuhan itu hukumnya wajib. Orang yang sakit tidak mencari kesembuhan menzalimi dirinya sendiri. Ada dalilnya juga. Karena dalil juga dia. Ya. Orang yang membiarkan dirinya sakit dan sampai meninggal tidak mencari kesembuhan, berobat ke dokter atau mencari tabib dan seterusnya syar'i, maka dia zalim, dia membunuh dirinya sendiri, dan itu nanti ada ganjaran. Ya, sama dengan konteksnya, mana berbeda kasus ya. Orang yang membunuh diri maka dia meninggal dalam kondisi tersesat. Ya, tersesat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kondisinya nanti di akhirat, maka diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang membunuh dirinya sendiri, membunuh orang lain. Konteksnya sama. Membunuh orang lain dan membunuh diri sendiri sama-sama membunuh dan sama-sama menzalimi. Baik itu menzalimi orang lain, menzalimi diri sendiri. Nah, di sini yang harus kita perhatikan bahwa yang termaksud dalam hadis tadi itu ketawakalan yang hilang. Mencari kesembuhan wajib, harus, tidak boleh sampai membiarkan diri kita sakit. Terus menerus sakit itu nggak boleh. Ya, karena masanya nanti kita terganggu ibadah, terganggu mencari nafkah untuk anak dan istri, terganggu yang lainnya, bermuamalah dan seterusnya. Ya. Jadi ada konteks yang penyakit yang mohon maaf ya secara medis ya check up segala macam ini dan seterusnya tidak ketemu. Belum ada tindakan sampai ini ternyata ada konteksnya di luar medis, bisa saja penyebabnya adalah sihir, bisa juga dengan air. Pernah Bapak mendengar kata penyakit air yang disebabkan oleh mata? Bagaimana itu terjadinya? Hati-hati ibu-ibu juga. Jadi punya anak cantik dan baru lahiran misalnya, langsung foto, ya langsung di-share di Facebook. Terus disulit ada kata-katanya sahabatnya atau status dengan foto anak saya ganteng, jadi anak yang pintar ya nak, menjadi anak yang soleh ya nak. Nah kalau ada orang yang melihat itu, dia melirik begitu saja, langsung ada orang yang melihat itu di dalam hatinya mengatakan sombong ibu ini, baru punya anak ini gini segala. Itu bisa anak itu sakit. Itu aib. Penyebabnya apa? Orang tuanya sendiri. Boleh foto anak atau jangan sampai kelihatan mukanya. Tapi harus diawali di kalimat pertama alhamdulillah atau syukur alhamdulillah, kalimat thayyibah atau memuji Allah. Ya, itu baru bisa terlindung anak itu dari penyakit aib. Aib itu tidak ada obatnya. Mau ke medis, mau kemana saja teruknya sulit. Gitu ya. Karena itu terjadi di zaman Rasul dan Rasul sendiri mengatakan seperti itu. Apakah masih berlaku sampai hari ini? Ada berlaku. Ya, saya kemarin ketemu saya lupa anak yang dari mana, itu sampai dokter sampai di sekian tahun tidak ada tindakan karena jarak-jarak tidak ada ketemu orang tua. Telusuri orang tua, ternyata pernah membanggakan tadi yang pernah kita membahas tentang di dalam Al-Quran salah satu mana tadi yang membanggakan diri? Kata-kata. Jadi bangga terhadap anak boleh, tapi jangan berlebihan, jangan lupa sampai memuji Allah dulu, karena Allah yang menciptakannya, menitipkannya kepada kita. Dan kalau kita lupa, ya langsung dengan bangga, sombong, nah di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Ya, dalam antara orang lain. Jadi air itu penyakit yang dipandang, orang yang melihat, baik kita, istri kita, anak kita. Dengan kita ujub, takabur dan seterusnya tanpa bersyukur kepada Allah pertama mengucapkan dan seterusnya. Hanya dipandang begitu saja, ya itu bisa sakit. Itu bisa sakit pandang tanpa ada bisa obatnya. Bisa saja seperti itu. Atau bisa juga disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Bapak ya. Jadi sugesti jangan diikuti terus karena nanti bisa dibenarkan oleh syaitan. Ya, oleh syaitan. Jadi bisa saja kalau begini, kita kadang kan ada sugesti kita. Jangan-jangan kecelakaannya, jangan-jangan jatuh nih. Ternyata benar kecelakaan. Sampai 3 kali berulang, wah sudah mulai ada itu. Yakin percaya, udah bisa dia nerawang. Nah, kalau jangan-jangan nanti kecelakaan ini. Syaitan berikan bisikan terus, semakin pintar, menyesatkan dirinya dan menyesatkan bisa orang lain. Dengan bantuan siapa? Syaitan. Dengan izin, tetap Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan. Syaitan itu berbuat itu dari baik itu syaitan golongan jin ataupun golongan
golongan manusia. Diizinkan oleh Allah, ya, dan sampai terjadi dengan izin Allah. Tidak mungkin terjadi itu kecuali dengan izin Allah. Baik itu keburukan ataupun kebaikan, semuanya itu adalah izin Allah. Baik itu perantara murni dari manusia dan seterusnya atau syaitan mempunyai peranan di sana. Ya. Jadi semuanya adalah karena atas izin Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan terjadi. Baik itu kebaikan ataupun berbentuk keburukan. Ya sama dengan orang korupsi, tatkala dia selama sekali, 2 kali, 3 kali, izin Allah iya untuk menguji keimanannya. Terus lama-lama ketemu. Tidak ada yang tak bisa terendus atau sama dengan orang pakai narkoba. Ya, beli sini tangkapnya. Tapi sudah diawasi oleh Intel. Dibiarin dulu, nyadar gak ini? Biarin dulu lagi terus, semakin enak, syaitan berperan, ayo terus, udah masih ketemu. Pasti akan ketemu. Mau kemana saja dia sepuluh pasti akan. Itu apa namanya polisi yang mencari. Mau pelosok mana ini sampai jawab ketemu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Qur'an mengatakan walaupun fi wurudin musyayyadah, walaupun kamu sembunyi di lubang semut Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat oleh manusia dan manusia, maka Allah Maha basar, Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Maha melihat. Kalau bahasanya pasti, kalau bahasa kita suatu saat ada masa naasnya gitu. Dia naas atau bahasanya yang lain ya, dalam kita keseharian kita. Nah, sehingga ini yang perlu kehati-hatian kita. Karena syirik itu bagian daripada perbuatan yang terkadang ya, tidak terlihat, ternyata dia berbuat kepada kesyirikan. Baik, ada lagi? Ada lagi. Berkaitan dengan dosa sebaiknya melakukan sholat fardu atau sholat yang lainnya harus kita laksanakan misalnya menjadikan habis dari maghrib isya kan itu mungkin sholat wajib. Kita harus sebaiknya berwudu atau tidak, kaidahnya seperti apa? Wudunya ceritanya. Wudunya. Ya. Kalau nyambung maghrib misalnya dia di mesin, terus nyambung isya atau asar, zuhur sampai dengan isya sampai dengan maghrib gitu. Baik, kalau konteksnya kalau kita yakin tidak batal wudu, maka tidak mengapa. Tapi kalau untuk kehati-hatian, khawatir ya namanya kita lagi ngobrol nggak khusyuk dan seterusnya, terlewat, ya kentut, gitu kan? Ya, kemarin syaratnya kentut itu apa? Ada salah satunya apa? Salah satunya udah semprot, ya berbunyi keluar bau. Nah, salah satunya kalau ada maka itu bagian daripada kentut. Kalau tidak ada dan tiga-tiganya atau dari bagian itu maka itu bukan daripada. Bisa saja setan juga ngintip pantat. Jadi ya terasa kentut pada buat tutup. Ya. Nah itu yang kita juga harus bisa. Makanya di dalam pondok pesantren digaji ya, sampai kentut pun dijabarkan mana yang nama benar-benar kentut, mana benar-benar ditiup oleh syaitan gurunya, sehingga seperti seolah-olah kentut tapi bukan kentut gitu. Itu yang dikondisikan. Jadi apakah titik mana? Kalau memang kehati-hatian ya silahkan berwudu. Tapi kalau memang yakin tidak batal sama sekali maka tidak perlu berwudu. Sama dengan masyarakat teman-teman yang ketika orang makan wudu nih, dia punya wudu terus makan. Apakah perlu wudu lagi? Enggak perlu, cukup dengan kumur-kumur saja. Tapi kalau dia tidak kumur, hukumnya makruh. Khawatir nanti ada nyelip sisa makanan itu ketelan dikunyah. Kemarin kan hadis kita sampaikan, tatkala takbiratul ihram, maka yang semua yang dihalalkan diharamkan untuk dikerjakan, makan, minum, takbir Allahu Akbar, salat. Maka semua yang halal itu haram hukumnya. Minum, makan, berbicara, noleh, gerak dan segala macam sampai 3 kali haram. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Maka yang diharamkan tadi tidak takbiratul ihram kembali yang halal menjadi halal. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Maka ini jamaah Allah Subhanahu wa taala ya perlu kita perhatikan juga kehadiran. Makanya di mazhab Syafi'i itu adalah mazhab yang paling hati-hati. Kita hati-hatian sedang. Baik, cukup? Mohon silakan. Kita terkait ayat Arab
Al-Fatihah. Al-Fatihah atau Al-Fatihah? Ah, yang dari awal udah. Jawabannya tuh coy. Jawabannya di Al-Fatihah. Itu paling warga tuh apa sih? Al-Fatihah. Apa TK apa Al-Fatihah? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jangan. Kalau Al-Fatihah kan Alhamdulillahirrahmanirrahim jadinya nanti. Apa TK? Silakan Al-Fatihah. Apa TK apa Al-Fatihah? Dia kalau tulis merah Al-Fatihah katanya. Iya. Itu sama Alhamdulillah. Kalau ini kita dalam perjalanan, terus itu ketemu sholat maghrib juga. Terus kita kaitannya dengan tadi itu, kalau misalnya kita tahu kita bermakmum sama orang yang di tempat lain aja, kita nggak tahu belum baca. Terus kita tahu bacaan Al-Fatihahnya, Al-Fatihahnya itu gimana tuh? Baik. Kita harus siapa? Yang kemarin masih berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Kalau kita bermakmum dan kalau kita perjalanan misalnya pulang kerja atau berangkat pulang kalau yang lain di perjalanan, nah, kalau memang kesalahannya itu jadi kesalahan yang berat ya, sampai berantakan bacaan ya, tertukar hurufnya dan seterusnya, ya maka kita boleh munfarid keluar dari jamaah. Tapi kalau misalnya kesalahan kopi misalnya dalam konteksnya panjang kurang tapi tidak sampai berubah makna, baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ini ada disebutnya tidak dipanjangkan tapi tidak sampai berubah makna, tidak jadi makna. Ya. Tapi kalau sampai sudah benar-benar parah dan seterusnya maka ya lebih baik kita munfarid atau memisahkan diri dari jamaah itu. Nah ini yang pentingnya memang tugas kita bersama. Jadi jangan sampai ya anak-anak kita nanti ke depan kampung dan seterusnya, yaitu ya bacanya paling nggak sudah rapi bagus dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, sama. Apakah kita keluar dari jarisan atau kita mengulang? Ya, jadi kalau maksudnya non-valid itu adalah mengulang. Kita mencari jamaah yang baru atau mungkin kita tidak ada jamaah yang sholat sendiri. Jadi kita sampai selesai kita ulang itu. Ya. Ya, jadi kalau memang konteksnya adalah kita mengeluar dari jamaah itu sendiri. Jadi kalau memang konteksnya tatkala dia rakaat pertama kita mendengarkan atau sudah lebih dari rakaat kedua, ya kita mau melanjutkan sholat kita dengan tadi misalnya munfarid di rakaat kedua terus melanjutkan ketiga dan keempat itu boleh. Ya, akan tetapi lebih ahsan ya, karena tadi kita yakinnya rakaat pertama bermasalah juga bacaannya gitu kan. Ya, jadi lebih bagusnya itu mengulang dari awal. Jadi keluar dari jamaah kita batalkan sholat, ya ada pilihan membatalkan sholat atau mundur 2 rakaat kita melanjutkan rakaat sholat kita sendiri dengan munfarid tidak mengikuti imam atau dengan yang kedua kita membatalkan. Berarti Rasulullah ya, Pak? Ya, Rasulullah. biar ulang lagi. Tapi kalau posisinya di barisan paling depan kan nggak bisa. Nah, itu menjadi masalahnya lagi ya. Mengurangkan atau gimana? Ya udah kalau posisinya paling di belakang imam, tawakal saja sudah ya. Dan apa yang ini kan keyakinan, yakin benar-benar diterima sholatnya. Tapi kalau ragu-ragunya lebih besar daripada keyakinannya, maka memilih yang mana lebih baik. Jadi kondisinya. Baik, kita lagi apa? Semakin malam semakin panas. Saya mencium bau-bau ini agak kurang sedap ya. Udah lapar-lapar bapak-bapak ibu-ibu. Berat lagi nih gini baunya. Silakan. Pernah suatu saat itu kita sering menikmati satu daerah imamnya baca surat Al-Ma'idah baca Al-Fatihahnya baca apa sih? Bacaannya ya itu bener lah gitu. Terus seperti apa kita ini sholat Jumat bukan sholat Jumat ya. iya, kalau sholat satu iya parah gitu. Udah gitu imamnya orang tua gitu kan. Ya,
Jadi Jumat itu memang kalau nggak jadi khotib langsung jadi imam itu biasanya nggak diunah katanya. Padahal sebenarnya khotib saja. Kalau di masjid besar ya, khotib saja. Imam rawatib itu imam rawatib yang memang ditunjuk oleh beliau. Saya mengatakan tadi di KM. Kalau kita Istiqlal, masuk ke aktif, masuk di besar di Polri atau di tempat yang lain, ya khotib imamnya khusus ada. Yang memang sudah mempunyai seleksi dan mempunyai kredibilitas yang memang sudah diakui atau yang sudah memang mempunyai level tinggi dan seterusnya. Itu yang sebenarnya harusnya. Karena mohon maaf, tidak semua khotib Jumat itu memadai bacaan Quran. Bagus dia menggebu-gebu. Sering Bapak temukan kita Mustika Jaya. Bagus menggebu-gebu nyampe segala macam. Tapi kalau jadi imam, kalau pembacaannya tidak sesuai dengan atau tatkala menyampaikan ini sering juga tatkala tadi kita baca kemarin wal asr tatkala dia menyelesaikan kalimat pertama innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Itu salah. Ya, walaupun dia bukan membaca tilawah tatkala menjadi imam, tapi secara tajwid ya dia sudah salah. Ya, karena memanjangkan ki seharusnya tidak seperti itu bacanya. Ya, apalagi menjadi imam. Nah sama dengan suratul Bayyinah, insyaallah kita tilawah sekarang ini di ayat yang kelima itu rawan sekali banyak seorang yang salah. Ini perhatikan, banyak orang yang salah di dalam suratul Bayyinah membaca ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Benar atau salah? وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Benar atau salah? Apa yang salah? Mulainya dari mukhlisin dalam uddin. Dari sana mulainya. Wakafnya? Boleh tak wakaf di sana? Boleh saja. Sepakat boleh saja, boleh ya? Ibu-ibu boleh nggak wakaf di mukhlisin? Boleh saja, bolehnya dari mukhlisin. Berarti bapak-bapak belum selesai belajar tajwidnya, harus talaqi. Ya, perhatikan di sana. Kalau di Quran atau di tanda sana ada tanda lam. La an-nahi, nahi lil waqf. Tidak boleh wakaf di din. Ada tanda lam. Ini sebagian besar imam, walaupun mulai mukhlisin. Ada dua wakafnya di mana? Wala umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Itu yang benar pertama. Ya, atau kedua, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Itu yang kedua. Nah yang tidak boleh mukhlishina lahuddin. Wakaf di sini. Lanjut. Hunafa, karena lahuddin, hunafa itu satu kalimat, satu makna, satu daripada kepunyaan yang hunafa itu ad-din. Enggak boleh dipisah. Gitu ya. Yang pertama, atau ada sebagian orang yang mengungkapkan ini yang salah juga. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah. Napasnya habis.
Hunafa, dia mulai di hunafa, benar mulainya, tapi wakafnya salah. Karena asalah dengan zakat itu nggak boleh bisa, karena sana harful ataf waw. Harus wakafnya di az-zakat. Bisa kira-kira dipahami? Bisa ya? Ya, jadi amannya adalah kalau memang nafasnya nggak kuat, hunafa, mulainya dari hunafa. Ya, saya duluan Pak Warna ya. Kok saya duluan ya? Tahu aja Pak Warna ini, Masya Allah. Baik, jadi gitu. Perhatikan, tidak boleh sekali lagi wakafnya furdin dan mulai dari hunafa. Tidak boleh wakafnya adid walaupun mulainya dari muflisin. Harus wakafnya di hunafa atau langsung terakhir. Nah itu yang banyak salah. Atau ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya, ada di sini. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta. Banyak wakaf di sini. Ya, baik yang tilawah atau yang jadi imam. Ya. Jadi di sini harus satu kesatuan. Ya, jadi harus memulainya dari awal dan kalau bisa memang nafasnya diselesaikan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, yang sering terlupa setiap tasdid di akhir ayat. Sebagian banyak orang membaca wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah hilang tasdidnya satu. Iya, padahal di sana bayyinah. Membacanya bayyinah. Itu enggak ada tasdid. Sama dengan iyyaka na'budu. Ya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Harusnya mutahhar. Pokoknya masuk ke ha. Mutahharah. Fiha kutubun qayyimah, bukan qayyimah. Harusnya qayyimah, tasydid dia. Tapi orang tuanya membaca qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Enggak ada tasydid. Ya. Nah ini perhatikan nanti kalau Ramadan ada yang imam jadi ini ya. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ تشديد. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Qayyimah, bukan qayyimah. Hilang maksudnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Boleh apa di sini? Ya, bolehnya dari mana? Wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Dua halaman. Fiha, jangan fiha, sama-sama dapat itu barakat karena jaiz munfasil. Nah tapi kalau wakaf di wal musyrikin, siapa yang di neraka kembali dibaca wal musyrikin fi nari jahannam. Jadi orang musyrik itu yang dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Orang-orang yang menyembah selain Allah atau syirik dia kepada Allah. Apa balasannya? Nah di sini ulaika
ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah ya orang-orang yang syarrul bariyah. Ya. Lalu kebalikannya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Bariyah bukan bariyah. Bariyah kan tasnya itu. Jadi juga. Ya, kalau nafasnya nggak nyampe boleh dipotong. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Boleh di sana. Mulainya dari wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Boleh di sini? Mau lanjut boleh? Dilanjutkan boleh. Khalidina fiha abada. Karena jasa umum orang yang saleh, yang taat kepada Allah, jasanya mana? Inna rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannah, surga. Adnin, di bawahnya mengalir, tajri, ya, jannatu aden, yaitu surga aden. Apa surga aden itu? Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, sempurna. Ya, mereka itu masuk ke dalam surga aden, di mana surga aden itu terdapat sungai-sungai mengalir di bawahnya, itu sempurna. Khalid, gimana kondisi mereka? Khalidina fiha abada. Mereka itu kan kekal selama-lamanya di dalamnya. Makanya di sana kata kita waqaf jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Boleh. Tahtihal anhar. Radiyallahu anhum wa radu an. Jangan dibaca radiyallahu anhum wa radu an. Haknya hilang. Harusnya tetap terbaca. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ada orang baca dzalika liman khasyiya rabbah. Khasyiya rabbah. Khasyiya rabbah. Harusnya khasyiya rabbah. Tasydid. Ya. Di mana? Kalau yang tadi yang Biasa umum. Kalau wakafnya di kalau wakafnya anham. yang ulang misalnya Boleh dari jannat. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Boleh. Boleh, pilih dua-duanya boleh. Ya. Ya, tadi at-tahdiyal angkat sungai mengalir siapa? Surga. Balik ke surganya. Ya. Jadi itu boleh mau dipilih di antara keduanya kok. Boleh. Nah, yang lawan yang tadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Salah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Mukhlishina lahud-din namun apa? Salah. Karena wakafnya salah. Wah, mulainya benar. Yang benar wakafnya hunafa. Mulainya dari hunafa. Lalu as-salat, az-zakat tidak boleh dipotong. Dua-duanya harus menyalurkan hak. Ya, sampai sini kira-kira bisa dipahami ya? Karena konsentrasinya udah mulai berubah nih. Sudah masuk semua ini ya. Baik. Kalau begitu kita cukupkan. Ya, saya tidak membuka pertanyaan. Pertanyaannya disimpan pekan depan. Ya, pertanyaan disimpan pekan depan. Insyaallah kita berapa kali pertemuan lagi? 2 kali ya? Apa sekali lagi? Karena apa-apa Bagi 1 bulan, Pak. ya? Bagi 1 bulan. Sekarang? Bagi 1 bulan. Iya. 4 kali berarti kan?
2 kali lagi. Ada. Enggak, maksudnya ini tanggal 4 kali lagi ya. Kali. Karena di saya kan pengajian yang lain kalau pagi sore udah terakhir pekan besok ya terakhir ya sama-sama sekali lagi. Baik, insyaallah kita cukupkan karena konsentrasinya sudah mulai buyar. Gara-gara nasi goreng. Baik, kita cukupkan dengan sama-sama baca alhamdulillah dan sama-sama bersifat Allah astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul mustahil idza syi'ta sahla. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Allahumma taqabbal du'ana. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadurana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal tilawatana min tilawatil Qur'an. Allahumma ij'al awladana wa ahlana min ahlil Qur'an ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس نزلا ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.